legenda Gianluigi Buffon dan Gabriel Gravina mengundurkan diri dari posisi kepemimpinan mereka di Federasi Sepak Bola Italia setelah tim nasional Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Gianluigi Buffon telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kepala tim nasional Italia. Sebelumnya, Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Gabriel Gravina, juga mengundurkan diri dari posisi kepemimpinannya setelah Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kiper legendaris Italia itu juga menulis surat terbuka panjang di situs web X untuk mengungkapkan perasaannya. Buffon menulis, "Sekarang setelah Presiden Gabriel Gravina memutuskan untuk mengundurkan diri, saya merasa bebas untuk melakukan apa yang saya anggap sebagai tindakan yang bertanggung jawab. Ini adalah tindakan mendesak yang datang dari lubuk hati saya. Spontan seperti air mata dan rasa sakit yang saya rasakan bersama kalian semua. Tujuan kami adalah membawa Italia kembali ke Piala Dunia. Tapi kami tidak berhasil. Bagi saya, berkontribusi pada tim nasional adalah suatu kehormatan dan impian sejak kecil. Saya telah berusaha untuk memenuhi peran saya dengan mencurahkan seluruh energi saya, menghubungkan semua tim, bekerja dengan berbagai pelatih kepala untuk membangun sebuah proyek yang dimulai dari kelompok usia termuda dan berlanjut hingga tim U21. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Aku menghargai semua yang kumiliki. Bahkan dalam akhir yang memilukan ini, pengunduran diri massal para pejabat sepak bola Italia telah menjerumuskan sepak bola negara itu ke dalam krisis serius. Dan Presiden UEFA Alexander Ceferin telah memperingatkan bahwa mereka berisiko kehilangan hak untuk menjadi tuan rumah bersama Euro 2032. Ceferin menekankan, Euro 2032 telah direncanakan dan pasti akan berlangsung. Saya hanya berharap infrastruktur di Italia akan siap. Jika tidak, turnamen tersebut tidak akan diadakan di Italia. Mungkin para politisi Italia harus bertanya pada diri sendiri, mengapa infrastruktur sepak bola mereka termasuk yang terburuk di Eropa. Buffon menegaskan bahwa target utama tim adalah membawa Italia kembali ke Piala Dunia. Namun, tujuan tersebut gagal tercapai. Ia menyebut membela tim nasional sebagai kehormatan besar yang sudah ia rasakan sejak kecil. Karena itu, kegagalan ini terasa sangat menyakitkan baginya. Tujuan utama kami adalah membawa Italia kembali ke Piala Dunia, dan kami tidak berhasil, kata Buffon. Mewakili tim nasional bagi saya adalah kehormatan dan hasrat yang sudah menyertai saya sejak kecil, lanjut Buffon. Selama menjabat, Buffon berupaya membangun struktur yang lebih baik bagi perkembangan sepak bola Italia. Ia bekerja sama dengan berbagai pelatih untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. Fokus tersebut mencakup pengembangan pemain dari level junior hingga tim utama. Ia berharap upaya itu dapat menjadi fondasi bagi masa depan tim nasional. Saya mencoba menjalankan peran saya dengan mencurahkan seluruh energi, menghubungkan semua tim, bekerja dengan berbagai pelatih untuk membangun proyek dari pemain muda hingga level U21, ujar Buffon. Semua ini dilakukan untuk membangun kembali cara kami mengembangkan talenta masa depan. Saya membawa semuanya dalam hati, dengan rasa syukur atas pengalaman ini, bahkan dalam akhir yang menyakitkan, tutup Buffon. Kasus sengketa transfer pemain yang melibatkan Almeria dan Flamengo turut menyeret Cristiano Ronaldo. Ia merupakan pemilik saham Almeria. Diberitakan The Athletic, perselisihan kedua klub bermula dari transfer winger asal Brasil, Lazaro, yang pindah dari Flamengo ke Amerika pada September 2022. Flamengo menyebut Almeria masih berutang terkait transfer Lazaro. Kasus ini objektif dan tidak ambigu. Ada kewajiban kontraktual yang secara tegas menetapkan tanggung jawab kepada klub Spanyol untuk pembayaran atau penggantian pajak yang dikenakan di Spanyol.
Bunyi pernyataan tersebut pada Kamis 2 April 2026. Meski demikian, bahkan setelah Flamingo dipaksa untuk menangguh jumlah tersebut yang berjumlah lebih dari 1,5 juta euro, dan setelah keputusan resmi FIFA yang sepenuhnya mengakui haknya untuk mendapat penggantian, Almeria memilih untuk tidak memenuhi kewajibannya. Utang setelah 590 hari gagal, bayar melebihi 1,5 juta euro. Flamingo juga menekankan dalam pernyataannya bahwa pada Februari lalu, Cristiano Ronaldo mengakuisisi 25% saham klub Spanyol tersebut. Almeria lewat media sosialnya membalas tudingan tersebut, mengeluarkan siaran pers seolah-olah putusan sudah dijatuhkan. Padahal kasusnya masih dalam proses arbitrase. Sungguh percaya diri mereka, atau ini hanya lelucon April Mop yang baru? Sumber dekat Almeria yang meminta dirahasiakan namanya berbicara kepada The Athletic bahwa Flamingo menggunakan nama Ronaldo untuk meningkatkan publisitas dan menekan pengadilan arbitrase yang sedang meneliti kasus ini. Almeria dihukum wajib membayar kepada Flamingo oleh FIFA Players Status Chamber pada Agustus 2025. Almeria lalu mengajukan banding kepada CAS 2 bulan kemudian. Kasus ini baru disidangkan pada Maret lalu dan masih dalam proses penilaian. Lazaro, pemain yang jadi topik utama, saat ini sudah tak memperkuat Almeria. Ia pindah ke Arab Saudi untuk bergabung dengan Al Najma pada September lalu. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life.